Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep roti sarapan paling enak ya. Yang mudah-mudah aja ya dan juga murah terjangkau. Nah, jadi dua resep roti ini cocok banget buat sarapan pagi ya teman-teman. Buat teman ngeteh di sore-sore dan juga buat cemilan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu silahkan disimak videonya dari resep awal hingga resep akhir. Pertama kita siapkan susu cair hangat 300 ml. Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan. Kemudian ada ragi 3 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar seperti ini tuh. Lanjut tambahkan yogurtnya. Di resep sebelumnya aku nggak pakai yogurt ya teman-teman, tapi di resep ini aku pakai yogurt 2 sendok makan penuh ya. Aduk-aduk hingga tercampur. Ada garam 1 sendok teh. Kemudian ada minyak sayur atau minyak goreng ya 40 ml. Kocok-kocok seperti ini atau diaduk-aduk. Kemudian masukkan langsung tepung terigunya 3 gelas atau setara dengan 450 gram. Aduk-aduk hingga tercampur seperti ini. Hingga tercampur dulu ya teman-teman. Kemudian saya uleni sebentar aja, tidak lama ya, karena ini mah bukan roti yang di oven ya, ini mah roti dipanggang atau dibakar gitu ya teman-teman, tanpa oven. Karena adonannya lunak lembek, jadi wayahna kasih tepung sedikit aja tuh, tipis-tipis ya, supaya tidak lengket di tangan. Tuh kayak gini teman-teman. Uleni kira-kira 3-4 menitan gitu ya teman-teman. Jadi hingga tercampur aja, tidak usah lama-lama. Tidak usah sampai 10-11 menit ya. Ini hingga tercampur aja tuh adonan lembek ya, lunak teman-teman. Kemudian masukin lagi ke wadahnya atau balikin lagi ke baskomnya, olesi minyak sedikit. Kemudian ditutup. Dan di sini akan saya diamkan dulu adonan ini selama 1 jam ya teman-teman. Setelah 1 jam kita lihat sudah mengembang ya tuh. Nah, sekarang kempiskan dulu lalu keluarkan dari baskom, dan di sini akan saya bagi-bagi adonannya menjadi 10 bagian gitu ya teman-teman, atau 9 gitu ya, nggak apa-apa. Nah, dipotong-potong dulu, kemudian di rounding dulu ya tuh biar mulus seperti ini. Kalau sudah, kita akan tutup dulu dan diamkan lagi selama 10 menit ya teman-teman, hingga lentur. Adonan sudah lentur, sekarang siapkan zubda atau butter ya teman-teman, merek apa aja. Ini butter udah meleleh, udah suruang tuh ya. Ini sebanyak 100 gram, tapi ini nggak akan kepake semua. Lalu adonan ini kita ample-ample dulu atau tekan-tekan hingga bulat tipis tuh seperti ini. Lalu ambil sedikit zubdanya atau butternya, kira-kira seujung sendok gitu, lalu dioles-oles seperti di video ini teman-teman ya. Tuh lihat tuh cara aku buatnya. Seperti ini tuh teman-teman, semuanya ya dioles-oles di atasnya seperti ini dengan butter. Oh ya, ada yang nanya apakah bisa dengan minyak? Bisa sih teman-teman. Oh ya, ini butter cuma kepake 80 gram ya, ini ada sisanya 20 gram lagi. Oh ya teman-teman, untuk minyak ya boleh-boleh saja pakai minyak ya, kalau misalkan nggak ada butter, cuman beda hasilnya teman-teman, beda hasilnya dan beda rasanya. Oh ya, kalau sudah mah ditumpuk seperti ini ya teman-teman, ditumpuk-tumpuk 3 tumpukan, yang satu ada 4 tumpukan ya, karena ini kan 10. Ditumpuk-tumpuk seperti ini, kemudian 3 tumpukan. Kalau sudah ditumpuk-tumpuk 3 tumpukan mah dibedol-bedol, bukan dibedol-bedol, apa namanya ini teh, ditarik-tarik ya teman-teman. Ditarik-tarik lalu kayak dibungkus gitu. Pokoknya mah kayak dibungkus-bungkus gitulah, dibuntel meren teman-teman, dibuntel-buntel, dibalut kayak gitulah pokoknya mah teman-teman. Kumaha teman-teman we nya ieu mah pokoknya mah dibungkus we lah ya teman-teman, tuh dibalut lah gitu ya. Tuh jadi seperti ini ya teman-teman. Ini semuanya ya teman-teman tarik-tarik dulu lalu dibuntel-buntel atau dibungkus gitu ya teman-teman. Dibungkus-bungkus ya udah, kalau sudah seperti itu mah sudah ya teman-teman. Dan ini akan saya diamkan lagi ya teman-teman. Saya diamkan selama 15 menitan kurang lebih ya teman-teman, atau 10 menit ya, hingga lentur ya, halus lentur banget teman-teman ya. Nanti kan dipipihkan gitu ya nanti setelah ini ya. Nah, sekarang tutup, diamkan 15 menit ya.
setelah 15 menit atau 20 menit juga boleh ya, hingga lentur gitu ya adonannya teman-teman, rotinya. Biar mudah cara memipihkannya atau mengempleng-empleng gitulah, kalau bahasa Sunda mah diempleng-empleng gini tuh. Seperti ini tuh teman-teman. Ini tanpa rolling pin ya. Jadi tangan kita aja begini. Digini-giniin, diempleng-empleng gini tuh teman-teman. Pokoknya mah simak kuenya tutorialnya teman-teman. Dipipihkan lah gitu intinya ya, dipipihkan. Tapi bukan digilas-gilas dengan rolling pin, bukan ya. Nah, setelah itu panaskan teflon, lalu bakar ya teman-teman, atau dipanggang di atas teflon. Seperti di gambar ini. Sesekali aku oles-oles dengan minyak ya, supaya tidak kering rotinya. Lalu dibiarkan sebentar dan bolak-balik, supaya rotinya itu matang sama rata, sambil digeser kanan kiri gitu ya. Biar sama rata matangnya, tidak merah sebelah, putih sebelah gitu ya. Maksudnya bukan merah, kecoklatan gitu. Jadi kalau dibolak-balik seperti ini mah jadi semuanya keemasan kecoklatan, bagus lah gitu warnanya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman. Pokoknya mah gampang banget teman-teman, dan ini rasanya gimana ya, enak banget. Ini adalah roti sarapan paling enak ya. Dan paling mudah juga, paling enak, paling mudah ala-ala Turki ya teman-teman. Pokoknya mah ini mantap juga dengan kuah-kuah. Oh ya, buat teman-teman yang sudah banyak request pengen kuah-kuahnya, maaf sekali belum sempat ya teman-teman. Insya Allah ya, tunggu aja. Nah, cara manggangnya ya seperti ini teman-teman tuh, dibulak-balik, bulak-balik. Ini mah nggak melendung kayak roti hubas ya, enggak teman-teman. Karena ini bukan hubas ya. Ini mah roti ala Turki ya, kayak mirip-mirip paratha gitu teman-teman. Cuman bukan paratha, karena kan paratha nggak pakai ragi ya teman-teman. Nah, sudah beres ya. Aduh, maaf, udah beres ya teman-teman. Udah selesai ya semuanya kita panggang atau kita bakar. Inilah penampakannya, cantik sekali dan rasanya enak banget, gurih. Kalau saya di sini buat sarapan pagi ya teman-teman, ini tuh kenyang ya, makan satu tuh udah kenyang, karena di sini ada 3 lapisan ya tadi teman-teman. Jadi makan satu aja udah kenyang. Nah, untuk tekstur rotinya ini ada renyahnya gitu di luar ketika panas, dan empuk di dalam, lentur dan lembut ya. Dan ini bisa dimasukkan ke dalam plastik yang tertutup banget ya, kalau ingin rotinya ini tetap empuk ya teman-teman. Nah, bisa bertahan seharian ya teman-teman. Jadi nggak bisa lama-lama, ini mah cuma seharian saja. Jadi kalau untuk ide jualan juga bagus ya teman-teman. Bisa untuk ide jualan juga sama kuah-kuahnya gitu. Ataupun cemilan dicemil begini aja kayak aku ya. Di sini saya nggak bikin cemilannya, nggak bikin kuahnya, maaf ya. Nggak bikin kuahnya soalnya anak-anak nggak suka, suami nggak suka. Walaupun sebenarnya banyak sekali teman-teman yang sudah request minta kuahnya gitu ya. Insya Allah nanti akan aku sempat-sempatin ya bikin kuahnya. Oke teman-teman, ini aku lihatin dalamnya. Maaf ya, ini masih tangan aku kayak kerepengan ya karena masih panas. Tuh, ini dalamnya seperti ini tuh. Seperti yang teman-teman lihat, empuk sekali, lembut, lentur ya. Tapi luarnya mah renyah-renyah gitu teman-teman. Cuman kalau renyahnya selagi panas aja gitu. Kalau udah dingin mah agak-agak lentur juga teman-teman. Tapi ini empuk banget, tahan lama ya, karena ada butter dan juga yogurt ya teman-teman. Aku tambahkan yogurt tadi, dan juga ini butter itu membawa kelembutan roti ya. Mau roti panggang, roti oven, roti bakar, semua pakai butter itu bagus. Jadi bisa lembut, bisa empuk gitu si rotinya. Oke teman-teman, setelah aku sobek-sobek tuh seperti inilah penampakannya. Ini makan satu aja kenyang ya teman-teman, karena ada 3 lapisan, jadi bisa mengenyangkan gitu. Cocok banget buat ide jualan ya, buat buka puasa, camilan, buat teman ngeteh gitu di sore-sore. Pokoknya mah endol semua ya, endol surendol. Wajib dicoba ya, karena ini rasanya enak, roti-roti ala Turki tanpa oven ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe dan share juga. Terima kasih. Pertama, kita siapkan wadahnya atau baskom, kemudian ada air 400 ml, air hangat, kemudian gula pasir 1 sendok makan, jangan banyak-banyak nanti gosong. Kemudian ada ragi 1 sendok makan juga, sendok makan ya. Terus ada minyak goreng atau minyak sayur 30 ml dan garam 1,5 sendok teh aja ya. Sudah cukup. Nah, sekarang aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian
akan masukkan tepung terigu protein tinggi 4 gelas atau 600 gram. Oh ya, untuk air bisa disesuaikan ya sesuai dengan kelembaban terigunya masing-masing karena kualitas terigu itu tidak sama. Nah, di sini adonan lunak banget ya. Sengaja aku bikin yang lunak banget supaya lebih empuk dan lembut. Adonan tidak akan saya uleni, cukup diaduk-aduk saja seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak saya uleni. Biasanya kan saya uleni. Nah, di resep ini saya akan mencoba tidak akan menguleni. Jadi cuma diaduk-aduk saja seperti ini selama kurang lebih 7 menitan. Lalu setelah 7 menitan aku ambil minyak, terus diaduk-aduk seperti ini tuh ya. Terus sekarang kita akan diamkan dulu di sini adonannya, kita diamkan selama 2 jam ya teman-teman. Jangan lupa ditutup dulu ya teman-teman biar tidak kelalabur gitunya. Terus kita lihat setelah 2 jam, aku ini diamkan 2 jam ya, tapi kalau mau 1 jam juga boleh. Aku mah ini 2 jam teman-teman. Nah, setelah 2 jam kita akan tumpahkan di alas kerja seperti ini ya. Tuh, adonan lunak sekali seperti yang teman-teman lihat di video. Tuh, lunak banget, lunak. Jadi ketaburi tepung ya supaya tidak lengket di tangan ketika kita membagi-bagi adonan ya atau membulat-bulatkannya nanti ya. Nah, seperti ini tipis-tipis aja jangan banyak-banyak ya. Sekarang akan saya bagi menjadi 4 bagian atau sesuai selera. Kalau teman-teman pengen agak kecil ukuran silahkan bagi menjadi 6 ya. Kalau saya ini jadi 4 aja, jadi nanti besar-besar rotinya. Terus dibulet-buletin aja seperti ini. Setelah dibagi-bagi teh dibulet-buletin, dibulitkan teman-teman. Di rounding gitunya teman-teman hingga mulus seperti ini. Selanjutnya kalau sudah kita rounding mah ditutup ya biar tidak kering. Kemudian diamkan dulu ya sebentar aja 10 menit hingga lentur gitu ya. Kemudian saya siapkan isiannya karena di sini tamisnya itu rasa keju cheddar ya yang gurih dan lezat juga penuh gizi. Ini udah 10 menit, sekarang kita akan bentuk ya, kita isi ya satu per satu. Cara ngisinya pasti teman-teman juga sudah pada pinter-pinter. Nah, seperti ini aja tuh ditaruh isiannya, lalu dibuntel-buntel seperti ini atau digemol-gemol atau dibungkus, dibalut gitunya teman-teman. Semuanya ya, karena ini kan rasa keju. Ini bisa juga dengan daging ya, mungkin teman-teman, tapi aku belum nyobain daging, isian daging. Coklat belum nyobain, mungkin enak ya. Aku sudah yang sering aku bikin ya ini keju sama cheddar, keju cheddar sama mozzarella. Oh ya, kalau sudah mah ditutup, diamkan 15 menit. Ini loyang, panaskan dulu ya loyangnya. Dan ini ovennya suhunya 180 api bawah. Jadi si loyangnya itu harus panas dulu ya. Nah, ini buat olesan sesuai selera aja, kalau nggak ada ini yogurt nggak apa-apa. Ini 1 sendok makan yogurt, 1 sendok makan susu dan air sedikit. Lalu kocok-kocok-kocok begini hingga hancur dan lembut seperti ini tuh, halus ya. Nah, ini sudah siap untuk olesan. Pokoknya bisa di-skip kalau nggak ada maya buat olesan, cukup air saja. Ini udah 15 menit lalu kita akan pipihkan, lebarkan besar sekali, lebih besar dari piring makan, tipis-tipis seperti di gambar ini. Kemudian kita ambil loyang yang sudah kita panaskan tadi, abaikan saja ini loyang mehongnya ya, tutung dan mehong karena ini saking sudah lamanya umurnya udah mau Allah yarhamha. Tapi ini nggak akan saya buang karena kenang-kenangan. Nah, sekarang letakkan aja si tamisnya seperti ini. Kemudian jari-jari kita ini ya udah bersih dicuci tadi kan sebelum bikin roti. Ditusuk-tusuk dengan jari-jari supaya berpori. Terus dioles-oles dengan susu tadi, lalu taburi wijen dan habat soda. Sebenarnya nggak pakai taburan juga sudah endul ya, cuma di sini saya pengen karena saya suka banget habat soda dan wijen ya, jadi pakai taburan. Nah, sudah siap ini untuk dipanggang. Saya panggang dengan suhu 180. Aku panggangnya sebentar aja karena api yang paling bawah, api rak yang paling bawah ya, sebentar aja. Lalu kalau udah matang, sodok begini, pindahin ke mana, ke atas ya teman-teman. Pindahin ke atas. Dan ini ovennya nyala atas bawah ya teman-teman. Tuh yang atas nyala, yang bawah nyala. Nah, sambil manggang teh kita
pipihkan yang lainnya, Kak. Tadi kan sisa lagi tidak 3 lagi ya. Nah, pipihkan lagi sama kayak tadi itu cara buatnya ya, dilebarkan, ditusuk-tusuk hingga berpori dengan jari-jari, dioles-oles dengan susu, tabur wijen ya seperti itu pokoknya mah. Oh ya, ini udah matang ya, sudah matang tuh 2. Jangan lupa ya ditutup ya, kalau sudah selesai tutup biar tidak cepat kering ya. Nah, ini sudah mau matang lagi 2 lagi ya. Tuh, sodok lagi. Terus kita pindahin ke piring tadi. Jangan lupa ditutup lagi. Ini harum banget teman-teman ketika keluar dari oven itu. Masya Allah, tabarakallah, wangi harum gitu teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Oh ya, ini aku sengaja nggak pakai taburan ya, biar teman-teman tahu bahwa nggak pakai taburan juga nggak apa-apa dan endul semuanya ya. Oke, tamisnya sudah matang. Tamis kejunya ini wangi sekali ketika keluar dari oven teman-teman, dan ini masih panas ya, dan besar sekali ya tuh teman-teman. Untuk satu roti ini bisa dimakan berdua ya teman-teman karena besar. Kalau untuk semuanya ini bisa untuk 5 orang ya. Untuk semuanya ini kan ada 4 ya, bisa untuk 5 karena saking orang besarnya. Aku cukup makan setengahnya aja ya, karena untuk sarapan ini ya. Kalau sarapan mah nggak usah banyak-banyak, takut gendut ya. Maker gendut deh ya teman-teman. Nah, dalamnya seperti ini ya. Kepong-kepong ya, bisa disobek-sobek kayak gini tuh. Dan ini wangi sekali, harum teman-teman. Harum banget, wajib dicoba ya karena murah banget ini ya. Cuma tepung terigu, garam, kasih gula sedikit, dan apalagi ragi ya. Udah ya, nggak ada susu, nggak ada butter, nggak ada telur. Pokoknya mah ekonomis banget, terjangkau teman-teman, dan roti murah tapi rasanya enak banget teman-teman. Wajib dicoba ya. Nah, ini yang nggak pakai taburan wijen tadi ya, ini nggak apa-apa, endul semua. Nah, jadi roti tamis ini sebenarnya macam-macam ya teman-teman, ada yang pakai isian, ada yang nggak pakai ya. Kalau nggak pakai isian harus ada cocolnya ya teman-teman. Jadi cocolnya itu apa ya, kayak edes ya, kalau di Arab mah pul, gelaba, edes, idam, idam begitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak kari gitu ya, gulai-gulai gitu, rendang, seperti itu kira-kira teman-teman. Ini dicocolkan sama apa namanya, susu juga, endul. Dicelupin maksudnya kalau sama cucu mah, susu mah bukan dicocolkan ya. Terus mau dimakan seperti ini juga boleh, tapi kalau ada isiannya. Tapi kalau nggak ada isian dimakan seperti ini kurang endul gitunya, harus ada cocolnya. Nah, aku mau tak bikin minumannya ya buat sarapan pagi, yaitu teh manis sama yang dikasih wangi-wangian ini apa namanya, habak ya kalau bahasa Arab mah. Kalau di Indonesia mah nggak tahu apa ya. Pokoknya mah kayak daun mint gitu, cuman ini agak panjang dan lebih harum, lebih wangi dari daun mint. Endul pokoknya mah buat sarapan pagi ini teman-teman ya. Aku cukup setengah aja ya teman-teman karena ini besar sekali. Oke teman-teman, aku mau sarapan dulu ya. Cukup sekian dulu di video kali ini cara membuat roti tamis isi keju buat sarapan pagi atau buka puasa dan cemilan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara disubrek dan juga di like, komen, dan share juga. Terima kasih.